Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ervan. Di sini saya akan memberi informasi tentang jadwal pelaksanaan P3K di tahun 2021. Ada informasi pendaftaran P3K di 2021 dan penempatan lokasi penerimaan. Oke, sebelum melanjutkan, jangan lupa di-subscribe dulu. Ya, untuk sumber bisa dilihat di bawah. Oke, kita lanjutkan. Informasi mengenai pendaftaran. Pendaftaran untuk menjadi guru P3K terbuka untuk guru honorer THK 2 sesuai database, guru honorer yang terdaftar dalam Dapodik Pendidikan per 30 Januari 2020 tidak harus memiliki NUPTK. C. Lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar sebagai guru. 2. Bagi guru yang saat ini mengajar di sekolah negeri, jika tersedia formasi di sekolah tersebut, yang bersangkutan mengajar akan otomatis didaftarkan di sekolah tersebut. B. Jika mengajar di 2 sekolah atau lebih, akan didaftarkan di sekolah induk. C. Jika tidak tersedia formasi di sekolah yang bersangkutan mengajar, yang bersangkutan dapat mendaftar di sekolah lain. 3. Bagi guru swasta atau lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar di sekolah negeri, dapat memilih pendaftar di sekolah negeri sesuai tersedia formasi. 4. Pendaftaran dilakukan melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara. 5. Setiap peserta mendaftar di awal tahun 2021 dan diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi hingga 3 kali. Oke, lanjut. Pertanyaan-pertanyaan seputar pendaftaran. Pertama, bagaimana guru yang belum terdaftar di Dapodik? Nah, bagi guru yang saat ini mengajar namun terdaftar di Dapodik, maka tidak dapat mengikuti ujian P3K tahun 2021. Guru tersebut disarankan segera berkoordinasi dengan sekolah yang penempatan daerah terkait terdaftar Dapodik sebelum seleksi guru P3K di tahun 2022. 2. Bagaimana dengan guru yang belum memiliki S1? Sesuai undang-undang, guru dan dosen, setiap calon peserta harus memiliki kualifikasi S1. Bagi guru honorer yang belum memiliki kualifikasi S1, disarankan untuk segera melakukan rekognisi pembelajaran lampau. Latar belakang S1 harus linier dengan mata pelajaran yang diajarkan di bulan November sampai dengan Desember 2020. Setiap calon peserta diminta mengisi latar belakang di situs Info GTK. Nah, di sini kan harus mengisi ijazah itu ya di Info GTK. Ketiga, apakah tenaga pendidik dapat mengikuti seleksi guru P3K? Tenaga pendidik tidak dapat mengikuti seleksi guru P3K. Jadi, yang dapat mengikuti seleksi guru P3K itu harus menjadi guru dulu di Dapodiknya. 4. Mengapa guru swasta diperbolehkan mendaftar guru P3K di sekolah negeri? Tujuan utama membuka seleksi guru P3K adalah untuk memenuhi kebutuhan guru serta meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang kompeten namun saat ini tidak dibayar dengan layak. Secara hubungan kinerja tidak jauh berbeda dengan antara guru P3K dengan guru kontrak di sekolah swasta. Oke, lanjut. Nah, di sini ada materi atau yang akan diujikan pada saat seleksi P3K. Di sini ada bobot yang 60%,
dan 40%. Bobot yang 60% diantaranya kompetensi teknis atau sesuai dengan mata pelajaran yang berbobot soal 50 dengan waktu 60 menit. Ada juga tes bakat skolastik atau penalaran dengan bobot soal 40 soal dan waktunya 60 menit. Nah, di sini ada juga yang penilaiannya 40%. Di sini diantaranya ada manajerial 30 soal dengan waktu 25 menit dan sosial kultural 20 soal dengan waktu 15 menit. Dan terakhir nanti ada pertanyaan atau wawancara dengan 10 soal dan waktunya 10 menit. Nah, ini yang akan nanti diujikan di seleksi P3K di 2021. Nah, informasi mengenai ujian seleksi, rencana pelaksanaan. Nah, di sini rencana pelaksanaan insya Allah di bulan Januari ke depan akan ada pendaftaran. Nah, nanti di bulan Februari materi pelaksanaan dapat diakses. Nanti dari Kemendikbud atau dari BKN nanti ada materi yang kita bisa dipelajari. Nah, di bulan Mei nanti ada ujian seleksi untuk guru TK, SD, SMP, dan SLB. Di bulan Juni ujian seleksi untuk guru SMA atau SMK. Nah, di bulan September nanti ujian seleksi kesempatan kedua. Jika di kesempatan pertama di bulan Mei atau bulan Juni tidak lulus, nanti ada kesempatan kedua di bulan September dan kesempatan ketiga di bulan Desember. Kemendikbud menanggung semua biaya penyelenggara ujian seleksi. Yang ketiga ada passing grade akan ditentukan oleh panitia seleksi nasional dan diumumkan bulan Januari. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan ada pengumuman yang resmi ya. Yang keempat tidak ada afirmasi terkait dengan passing grade. Oke. Di sini ada informasi mengenai penempatan. Nah, nanti ada langsung penempatan ya. Bagi peserta yang lulus passing grade di setiap sekolah, diprioritaskan guru yang sudah mengajar di sekolah tersebut dibandingkan atau lulus PPG yang mendaftar di sekolah tersebut. Jika jumlah peserta yang lulus passing grade di sebuah sekolah melebihi formasi di sekolah tersebut, peserta dengan passing grade tertinggi akan ditempatkan terlebih dahulu. Yang kedua, peserta-peserta yang tidak mendapatkan tempat di sekolah pemilihan akan di-ranking kembali. Peserta ranking tertinggi akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang paling diprioritaskan oleh Kemendikbud berdasarkan raport mutu di kabupaten atau kota yang sama guna mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Peserta bisa menolak penempatan mereka atau memilih untuk ikut seleksi berikutnya. Jika teman-teman di suatu formasi ini sudah ada yang menempati, nanti teman-teman bisa ditempatkan di sekolah yang lain. Jika tidak setuju, bisa mengikuti seleksi selanjutnya lagi. Yang ketiga, bagi peserta yang tidak lulus passing grade, pemerintah daerah dapat mendistribusikan peserta yang lulus passing grade untuk tetap mengajar sebagai guru honorer sepanjang kebutuhan guru di sekolah tersebut belum terisi oleh PNS atau P3K. Pemerintah daerah juga dapat menempatkan peserta yang tidak lulus passing grade sebagai tenaga kependidikan honorer ya. Nah, ini sebagian dari informasi mengenai penempatan ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi ini berguna. Jangan lupa di-subscribe.